Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pejuang NIP. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk membahas soal bidang penyuluh pertanian yang sering muncul di SKB, Kementan, Pemprov maupun Pemda. Baiklah kawan-kawan, untuk soal yang pertama, salah satu kegiatan Kementan dalam rangka mewujudkan regenerasi petani yang dirancang untuk penyadaran, penumbuhan, pengembangan, dan pemandirian minat, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian adalah, jawabannya adalah A. PWMP. Dimana kalau Tanimas itu adalah kegiatan budaya pertanian yang dilaksanakan oleh para siswa dan guru di lingkungan sekolah di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan di wilayah masing-masing. Kalau yang PMS itu pertanian masuk sekolah, itu merupakan sinergitas dan koordinasi dinas instansi dalam wilayah kecamatan terjalin harmonis. Koordinator penyuluh pertanian selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab mengkoordinir kegiatan program pertanian harus mampu menciptakan keadaan yang saling dukung antar dinas instansi sekitarnya. Kalau program serasi ini adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi di lahan rawa dan komoditas pertanian maupun peternakan. Kementerian Pertanian akan menggencarkan program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Kalau TTI ini adalah singkatan dari Toko Tani Indonesia. Nah, kalau TTI ini diharapkan dengan sistem ini harga pangan menjadi murah dan produsen dapat tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Seperti itu kawan-kawan. Terus nomor 2, peralatan yang digunakan dalam proses pasca panen padi untuk merontokkan gabah supaya terpisah dari tangkai atau jereminya adalah, jawabannya adalah tracer kawan-kawan. A. Pembahasan, kalau manure spreader itu alat mesin yang dapat digunakan untuk menyebarkan pupuk organik di lahan sawah maupun lahan kering. Kalau rice transplanter itu alat penanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang dapat diseragamkan. Kalau combine harvester itu mesin yang memanen tanaman serealia. Mesin ini seperti namanya merupakan kombinasi dari 3 operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokkan, dan menampi dijadikan satu rangkaian operasi. Kalau transplanter itu alat penanam bibit dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Lanjut nomor 3, penanaman jejer legowo 2:1 artinya, jawabannya adalah A kawan-kawan. Penanaman dengan 2 barisan, kemudian diselingi 1 barisan kosong, dan setiap baris pinggir memiliki jarak tanam 1/2 kali jarak tanam barisan tengah. Jejer legowo 2:1 seperti yang telah disebutkan tadi. Dengan kata lain ini semua barisan pinggir tuh mendapat sisipan seperti itu. Terus lanjut nomor 4, hama pengisap pucuk daun teh adalah, jawabannya adalah E. Helopeltis anthoni. Dimana kalau Hypotenemus hampei itu merupakan kumbang bubuk menggerek buah kopi. Kalau Coccus viridis itu kutu tempurung memakan jaringan flum pada daun kopi. Kalau Sogatella itu warung punggung putih yang menyerang padi. Nezara vidirula itu adalah kepik hijau yang menghisap cairan pada biji jagung. Lanjut nomor 5, jenis pupuk yang berbentuk butiran dan berwarna abu-abu sifatnya agak sulit larut dalam air dan bereaksi lambat sehingga sering digunakan sebagai pupuk dasar adalah, jawabannya adalah C. SP36. Untuk pupuk ini kawan-kawan di beberapa soal secara umum ini banyak yang keluar kawan-kawan. Baiklah, untuk penjelasannya, urea, deskripsinya itu rumus kimia urea itu CONH22. Pupuk urea itu pupuk dibuat dari pencampuran gas amoniak NH3 dan gas asam arang CO2. Pupuk urea itu mengandung 46%. Maksudnya tiap 100 kg pupuk urea mengandung 46 kg nitrogen. Bentuknya kristal, warna beragam antara lain putih dan merah muda.
Sifat urea ini higroskopis sehingga mudah larut dalam air. Kalau reaksinya sedikit asam, pupuk ini selain mudah tercuci oleh air juga mudah terbakar oleh sinar matahari. Kalau pupuk ZA, Zavelzur Ammonium, itu merupakan rumus kimia dari NH4,2SO4. Pupuk ZA ini dibuat dari asam belerang dan gas amonium NH4+, sehingga disebut pupuk amonium sulfat. ZA mengandung 21% unsur hara mikronitrogen sebagai kation amonium. Bentuknya kristal, warnanya beragam antara lain putih, merah muda, abu-abu, biru, keabuan dan kuning. Sifatnya bersifat higroskopis, mudah menyerap air, terutama pada kelembaban 80% atau lebih. Reaksinya asam dan reaksi kerjanya agak lambat kawan-kawan, sehingga cocok digunakan sebagai pupuk dasar. Kalau SP36 superfosfat itu rumus kimianya P2O5, mengandung 36% P dalam bentuk P2O5 fosfat. Jadi tiap 100 kg pupuk SP36 itu mengandung 36 kg fosfor. Kalau kadar air maksimalnya 5%, sifatnya higroskopis sehingga dapat disimpan lama ataupun kelembapan udara tinggi. Reaksinya tergolong netral kawan-kawan. Terus mudah terbakar oleh sinar matahari. Kalau KCl ini pupuk yang dibuat dari ekstraksi mineral kalium, mengandung 60% K dalam bentuk K2O. Dia ini berbentuk bubuk atau serbuk, warnanya merah. Sifat KCl higroskopis, mudah larut dalam air dan mudah diserap tanaman. Reaksinya netral sampai masam. Unsur kloridanya itu bersifat toksik atau racun bagi tanaman tertentu seperti wortel dan kentang. Dapat digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Kalau ZK, Zavelzurkal, ini merupakan rumus kimia dari K2SO4, ya kan? Terus ZK ini berbentuk butiran kecil atau serbuk, warnanya putih. Dia mengandung 50% unsur hara makro berbentuk K2O dan 17% unsur hara makro sekunder sulfur. Jadi 100 kg pupuk ZK itu maksudnya mengandung 50 gram kalium K dan 1 kilo sulfur. Pupuk ZK ini bersifat tidak higroskopis kawan-kawan. Dia mudah larut dalam air dan reaksinya netral sampai masam. Dapat digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Terus kalau pupuk NPK Ponska atau nitrogen fosfat kalium ini merupakan berfungsi sebagai pupuk majemuk yang mengandung 15% nitrogen, 15% fosfat dan 15% kalium dan 10% sulfur. Kadar airnya 2%, berbentuk butiran dan berwarna merah muda. Nomor 6, keturunan dari benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemunian varietas dapat dipelihara, memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan serta harus disertifikasi sebagai benih sebar oleh Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih disebut. Jawabannya adalah A, benih sebar. Benih sebar tadi sudah dijelaskan. Kalau benih dasar itu keturunan dari benih pertama, keturunan pertama dari benih penjenis, ya kan, diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara. Kalau benih pokok itu keturunan dari benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan harus disertifikasi sebagai benih pokok oleh Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih. Nomor 7, warna label benih penjenis adalah, jawabannya A, kuning. Label kuning breeder seed benih penjenis, label putih foundation seed FS benih dasar, label ungu stock seed SS benih pokok, dan label biru extension seed ES atau benih sebar. Nomor 8, monitoring, pelaporan dan evaluasi perbaikan, rehabilitasi JIDES dan JITUD, jaringan integrasi usaha tani. Ya, itu maksudnya JITUD itu dilakukan oleh C, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota.
Kalau JIDES itu jaringan irigasi desa, kawan-kawan. Pembahasannya seperti yang tertera di slide ini. Ya kan, ada 8 tahap ini. Ya, salah satunya ini yang sudah saya kasih bold. Ada di poin 7, monitoring, pelaporan dan evaluasi itu dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Laporan pelaksanaan ini berisi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan keuangan yang disampaikan setiap bulan, triwulan, dan laporan akhir. Laporan akhir berisi tentang pelaksanaan kegiatan mulai SID sampai dengan pelaksanaan konstruksi. Sedangkan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan atau akhir tahun, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca kawan-kawan dari perbaikan yang poin A, maksudnya poin 1 sampai dengan poin 8. Lanjut nomor 9, ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan ilmu hortikultura kecuali kawan-kawan. Yang ditanya jawabannya adalah C, ilmu estetika. Tanaman hortikultura itu memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai sumber bahan makanan, hiasan, keindahan, dan juga pekerjaan. Hortikultura terbagi atas 4 bagian, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Ilmu hortikultura berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti teknik budidaya tanaman, mekanisasi, tanah dan pemupukan, ilmu cuaca, dan sebagainya. Jadi kalau ilmu estetika itu lebih ke kesenian seperti seni budaya, seperti itu kawan-kawan. Terus nomor 10, budidaya hortikultura pada umumnya diusahakan lebih intensif karena jawabannya adalah A, hasil per unit areanya lebih tinggi. Pembahasannya, pada umumnya budidaya hortikultura itu diusahakan lebih intensif, ya kan, dibanding dengan budidaya tanaman lainnya. Karena hasil yang diperoleh dari budidaya hortikultura ini per unit areanya juga biasanya lebih tinggi. Lebih lanjut dikatakan tanaman hortikultura memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Misalnya tanaman hias, ya kan, berfungsi untuk memberi keindahan, estetika, buah-buahan sebagai makanan, dan lain-lain. Hortikultura juga berinteraksi dengan disiplin ilmu lainnya seperti kehutanan, agronomi, dan ilmu terapan lainnya. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita pelajari semuanya bermanfaat, dan semoga urusan kawan-kawan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa di next video tentang seputar pertanian maupun penyuluh, baik itu kuis, soal, dan materi. Sampai jumpa.